Jangan buat keributan. Aska! Jeritan Dinara pecah, menyatu dengan bunyi decit ban mobil yang menjauh. Ia mencoba bangkit, mengabaikan rasa perih di lutut dan sikutnya yang terkelupas aspal. Dunianya seketika limbung menyaksikan pemandangan mengerikan di depan matanya. Lelaki yang semalam mendekap putrinya dengan penuh kasih itu, kini terkapar tak berdaya dengan dar 4H merembes, membasahi kemeja yang semula rapi. Pak Aska! Zain langsung berlari kencang tanpa peduli apapun, meninggalkan bagasi mobil yang masih terbuka. Wajahnya pias, ia segera berlutut di samping tubuh Aska. Pak Aska! Bisa dengar saya? Bangun! Pak! Sama seperti Dinara, Maira pun mematung di tempat, mendekap Lili seerat mungkin. Tubuhnya gemetar hebat, berusaha meredam ketakutan di balik cadarnya. Seolah paham bahwa papanya sedang berada dalam bahaya, si kecil Lili pun tampak gelisah, tangisnya menggema di udara. Maira menepuk punggungnya, berusaha menenangkan. Dinara yang masih membeku langsung tersadar. Ia menyeret kakinya. Setiap langkah ia merasakan nyeri. Akan tetapi semua itu ia abaikan demi memastikan keadaan Aska. Saat telah berada di samping tubuh lelaki itu, ia jatuh bersimpuh. Aska, bangun! Suaranya bergetar, nyaris pecah di udara. Tangannya yang gemetar mengguncang dada lelaki itu. Tolong bangun! Ayo buka mata! Tak ada respons. Bahkan gerakan pun tidak ada. Hanya cairan merah segar yang keluar dari hidung dan mulut. Melihat itu, Dinara kembali menjerit. Kamu harus bertahan. Aku harus bilang apa pada Lili kalau nanti dia bertanya di mana papanya. Tangan Dinara berpindah, ia menyentuh pipi Aska yang dingin. Hanya ada sisa kehangatan yang perlahan memudar. Mata lelaki itu terpejam rapat. Menyembunyikan tatapan tenang yang baru beberapa menit lalu ia tunjukkan. Siapa saja tolong cepat ambilkan tandu. Teriak Zain kepada siapapun yang ia lihat. Orang-orang masih berkerumun di lokasi kejadian, berdiri berjejer membentuk lingkaran. Semua terlihat bingung dan panik. Ada yang menatap ngeri pada Aska sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. Tak lama kemudian beberapa petugas keamanan rumah sakit dan beberapa perawat berlari mendekat dengan membawa tandu. Dengan sangat hati-hati mereka bersama Zain mengangkat tubuh Aska. Kemudian mendorongnya cepat ke arah ruang IGD. Suasana ruang IGD mendadak penuh kepanikan, seolah berubah menjadi medan tempur antara hidup dan mati. Dok, tolong selamatkan dia. Lakukan apa saja supaya dia selamat. Jerit Dinara kepada dokter yang sedang bersiap. Saat pintu ruang IGD tertutup, Dinara merasakan lemas pada tungkai kakinya. Ia jatuh berlutut di sana. Menangis sejadi-jadinya. Ini semua karena aku. Andai dia nggak berusaha menolongku, dia nggak akan celaka. Seharusnya aku yang ada di sana. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Dinara yang berada di belakangnya berusaha menenangkan. Tenang, Dek. Kamu nggak salah. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya berdoa untuk Aska supaya dia selamat. Dia terluka parah, Kak. Dokter pasti melakukan yang terbaik untuk dia. Perhatian Maira teralihkan saat mendengar suara langkah kaki. Bow berjalan tergesa-gesa menuju ruang IGD. Maira segera berdiri dan mendekat. Apa yang terjadi, Mai? Maira sedikit bingung menjawab. Kejadiannya terlalu cepat, Kak. Aku bahkan gak melihat mobil itu. Kami baru saja naik ke mobil dan tiba-tiba ada mobil lain yang melaju cepat. Dinara hampir ketabrak tapi ditolong Pak Aska. Innalillah. Boy tampak penuh khawatir. Namun, ada bias kemarahan dalam tatapannya. Tapi, yang lain gak apa-apa, kan? Lili gak apa-apa. Ia mengusap kepala keponakan kecilnya. Gak apa-apa, Kak. Cuma Dinara yang luka karena didorong Pak Aska ke samping jalan. Syukurlah. Kak,
Kakak kan dokter di rumah sakit ini, bisakah minta mereka menolong Pak Aska? Lakukan yang terbaik untuknya. Semua dokter pasti mengusahakan yang terbaik. Aku masuk dulu untuk melihatnya. Boy segera memasuki ruangan IGD. Tak lama berselang ia dan beberapa dokter lain keluar dengan mendorong Brankar dan mengarah menuju ruang operasi. Dinara semakin merasa kehilangan daya melihat Aska terbaring lemah dengan beberapa alat medis terpasang di tubuhnya. Kak, ada apa? Tanya Dinara yang mengikuti langkah cepat para dokter. Aska kritis dan terluka cukup parah. Ada beberapa titik yang mengalami patah tulang. Doain ya. Dinara tak dapat membendung luapan air mata. Langkahnya terhenti, tangisnya pecah di ruangan itu. Memang, Aska adalah lelaki yang telah menghancurkan masa depannya. Menciptakan noda yang mungkin tak akan pernah bisa hilang seumur hidupnya. Bahkan, perbuatan bes sempate Aska padanya telah menumbuhkan benih kehidupan baru di rahimnya. Namun, melihat keadaan Aska sekarang apalagi ia terluka parah demi menyelamatkan dirinya, membuat Dinara sangat terpukul. Pintu ruang operasi tertutup rapat, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Zain berjalan mondar-mandir di depan pintu dengan penuh khawatir. Maira duduk di kursi tunggu dengan menimang Leli. Sementara Dinara terduduk lemas, seolah hanya tubuhnya yang ada di sana, tetapi jiwanya berada di tempat lain. Boy keluar dari ruang operasi, melangkah ke arah Dinara yang masih terduduk lemas. Ia kemudian berjongkok di hadapannya, menepuk pundak Dinara pelan, lalu menyodorkan sebuah kotak beludru kecil berwarna pink ke hadapan wanita itu. Kata dokter yang menangani, ini ditemukan di dalam sakunya Aska. Mungkin dia lupa ngasih ke kamu. Dinara tersadar. Ia meraih kotak kecil tersebut. Di dalamnya ada gelang kecil bertuliskan nama Lili, membuatnya terisak-isak di tengah kesunyian. Tolong bilang ke dokter supaya menyelamatkan dia, Kak. Kasihan Lili. Dia baru bisa tenang kalau papanya yang peluk. Insya Allah mereka akan melakukan yang terbaik. Dinara mengangguk pasrah. Ia berdiri dan mendekat ke arah Maira, menggendong putrinya yang sejak tadi ikut gelisah. Tenang ya, nak. Kamu harus kuat. Kita doain papa supaya baik-baik aja. Bisiknya pelan. Suasana sunyi itu terpecah oleh langkah kaki tergesa yang berasal dari lorong rumah sakit. Boy menoleh. Mama Yuni tampak berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah penuh khawatir. Boy langsung berdiri menyambutnya, khawatir jika Mama Yuni akan histeris. Boy, gimana keadaan Aska? Dia baik-baik saja, kan? Boy berusaha untuk membuatnya tenang. Sudah ditangani dokter, Ma, kita masih harus nunggu. Tapi dia kenapa sampai harus dioperasi? Apa dia terluka parah? Air mata Mama Yuni mulai berjatuhan dari matanya. Sesekali ia melirik ke arah ruang operasi di mana putranya mungkin sedang berjuang antara hidup dan mati. Ada patah tulang di beberapa titik. Sekarang kita masih harus nunggu. Mama Yuni tak dapat membendung luapan air mata. Ia menangis sejadi-jadinya di pelukan keponakannya itu. Boy kemudian membawanya untuk duduk agar lebih tenang. Mama Yuni tampak sangat syok. Berulang-ulang ia menarik napas demi mengembalikan kesadarannya. Sesaat kemudian, ia menoleh kepada Dinara yang menimang bayi kecilnya dengan tatapan kosong. Pandangan Mama Yuni meneliti wajah bayi kecil itu. Mulai dari bulat wajah, bentuk hidung dan alis halusnya. B4I/4N itu memang seperti pantulan diri Aska dalam bentuk kecil. Maka tidak heran jika Aska begitu yakin B4I itu berasal dari benihnya, bahkan tanpa melalui tes DNA. Namanya Lili. Aska yang kasih nama. Dia cucu Mama. Bisik Boy pelan. Mama Yuni menjatuhkan air mata. Tangannya hampir mengulur untuk menyentuh bayi itu. Namun, terhenti oleh kedatangan Ivana yang berlari cepat. Di mana suamiku? Ada apa dengannya? Boy langsung berdiri. Tenang sedikit, Ivana. Aska masih ditangani di ruang operasi.
Ivana menggeleng penuh amarah. Ia melirik Dinara. Perempuan pembawa sial! Puas kamu sekarang karena sudah membuat Aska celaka? Teriaknya, hendak maju untuk menyerang Dinara. Namun, dihalangi Zain dan Maira. Mama Yuni cepat bereaksi. Ivana, jangan buat keributan di sini. Ini bukan saat menyalahkan siapa-siapa. Kenapa Mama malah belain dia? Perempuan murempathan yang sudah menjebak Aska menggunakan EN4K Hair 4-nya. Cukup! Kali ini Boy membentak. Aska sedang berjuang di dalam sana. Kalau kamu membuat keributan, aku akan minta keamanan menyeret kamu keluar. Mata Ivana membulat, tak percaya bahwa Boy, manusia paling lembut itu bisa sekasar ini padanya. Aku istri sah. Bab terbaru. Ivana mematung. Dadanya naik turun dengan ritme yang kacau, seolah oksigen di lorong rumah sakit itu mendadak habis. Matanya yang memerah bukan karena tangis, melainkan amarah yang beradu dengan kepanikan. Sebuah ego yang terluka karena merasa menjadi orang asing di hidup suaminya sendiri. Sunyi menyergap. Hanya ada dengung mesin pendingin ruangan dan gesekan sol sepatu perawat yang terburu-buru di kejauhan. Mama Yuni melangkah maju. Ia tidak lagi tampak sebagai wanita tua yang lemah. Ada otoritas yang dingin dalam tatapannya yang basah. Kamu boleh marah. Kamu boleh kecewa. Ucapnya pelan tapi tegas. Tapi jangan hina bayi yang bahkan belum tahu apa-apa. Bagaimanapun juga dia anaknya Aska. Ivana menggigit bibir. Tangannya mengepal. Ia ingin membalas, ingin berteriak lebih keras, tapi sesuatu di wajah Mama Yuni membuatnya terdiam. Mama belain perempuan murahan ini? Ivana menunjuk Dinara penuh amarah. Bukan membelah, Mama hanya mengingatkan supaya kamu gak mengeluarkan kalimat yang seharusnya. Itu apa bedanya, Ma? Sampai saat ini aku masih istri sah Aska secara hukum. Ucap Ivana akhirnya lebih rendah. Aku yang paling berhak ada di sini. Kalaupun aku mau usir dia, itu hak aku sebagai istri. Ivana, jangan keterlaluan. Mama yang keterlaluan. Apa hanya karena bayi itu Mama jadi lembek? Ingat, Ma, bisa saja dia cuma menipu Aska dan bayinya itu anak orang lain. Bisa aja kebetulan mirip, kan? Cukup, Van. Kamu sudah keterlaluan. Sambar bayi. Kalian yang keterlaluan. Kalian gak keberatan dia ada di sini, sementara aku diperlakukan seperti orang asing. Gak ada yang melarang kamu di sini. Sahut Boy dingin. Kamu boleh ada di sini, tapi jangan buat keributan. Ivana mendengus, lalu melangkah menjauh dan duduk di kursi tunggu paling ujung. Punggungnya tegak, wajahnya kaku. Namun jemarinya yang gemetar tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Di sisi lain, Dinara menunduk. Ia menggendong Lily yang mulai terlelap setelah sekian lama rewel. Napas bayi itu teratur, seolah tak tahu dunia orang dewasa sedang runtuh di sekelilingnya. Zain berdiri tak jauh dari Dinara. Pandangannya beberapa kali tertuju pada pintu ruang operasi yang masih tertutup rapat. Sudah hampir 2 jam. Gumamnya. Maira mengangguk pelan. Semoga cepat selesai. Ia melirik adiknya yang terlihat pucat. Lalu, mendekat. Dinara, apa nggak sebaiknya kamu pulang dulu? Kasihan Lily, dia butuh tempat yang tenang. Jangan minta aku pulang, Kak. Dia celaka karena aku. Jadi aku mau di sini. Paling tidak sampai operasinya selesai. Maira mengangguk. Lagi pula, Boy mengizinkan Dinara menggunakan salah satu ruangan untuk istirahat jika lelah. Agar lebih leluasa saat memberi ASI untuk Lily. Waktu berjalan lambat, seperti sengaja menekan dada semua orang yang menunggu. Hingga akhirnya, lampu di atas pintu ruang operasi padam. Semua yang ada di lorong refleks berdiri. Pintu terbuka. Seorang dokter keluar, masker masih menutupi sebagian wajahnya. Boy langsung melangkah paling depan. Bagaimana,
Dok, Tanyanya kepada sang dokter senior. Dokter itu menatap mereka satu persatu, seolah menimbang kata-katanya. operasinya selesai dan berhasil. Ucapnya. Alhamdulillah. Tapi, Dinara mencengkram pakaian Maira tanpa sadar. Mama Yuni menutup mulutnya dengan tangan. tapi, apa, Dok? Tanya Mama Yuni. Pasien berhasil melewati fase kritis. Lanjut dokter itu. Tapi kondisinya masih sangat lemah. Ada cedera dalam dan kehilangan cukup banyak darah. 24 jam ke depan akan sangat menentukan. Mama Yuni tak kuasa menahan air mata. Ia terduduk kembali, kedua tangannya bergetar. Bolehkah kami melihatnya? Tanya Zain. Nanti, setelah dipindahkan ke ruang ICU, satu orang saja, sebentar. Tanpa diminta, Mama Yuni berdiri lagi. Saya ibunya. Dokter mengangguk. Silakan. Saat Mama Yuni berjalan mengikuti dokter, Ivana berdiri mendadak. Aku juga mau masuk. Dokter menghentikan langkahnya. Maaf, Bu, hanya satu orang. Ivana menoleh ke Boy, seolah meminta dukungan. Namun Boy hanya diam. Biar Mama dulu. Ucap Boy akhirnya. Ivana menatap punggung Mama Yuni yang menjauh, rahangnya mengeras. Tatapannya lalu beralih pada Dinara tajam, penuh kebencian yang belum padam. Dinara bisa merasakannya. Ia mengangkat wajah perlahan. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kata yang keluar, namun udara di antara mereka terasa berat. Dinara mengalihkan pandangan lebih dulu. Ia menunduk pada Lily, mengecup dahi kecil itu dengan hati-hati. Sementara di dalam ruangan itu, Mama Yuni hampir jatuh melihat putranya terbaring dengan berbagai peralatan medis terpasang di tubuhnya. Leher dan sebelah bajunya terpasang gips. Aska, kamu harus kuat. Isaknya pelan. Mama sudah lihat anak kamu. Wajahnya mirip sama kamu. Kamu harus kuat untuk dia. Namun, tak ada respon apapun. Seolah hidupnya hanya ditopang oleh alat medis itu. Lily ada di luar. Dia pasti menunggu papanya bangun. Ayo, Aska, bangun untuk Lily. Ia bersandar di tepi tempat tidur. Terisak-isak. Berharap Aska cepat membuka matanya. Beberapa menit kemudian, Mama Yuni kembali. Wajahnya pucat, matanya sembab. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Dia belum sadar. Katanya lirih. Tapi, tadi dia sempat respon saat Mama pegang tangannya. Semua menghela napas lega, meski kecemasan belum sepenuhnya pergi. Ivana melangkah mendekat. Ma, aku mau masuk. Aku harus ada di sampingnya. Aska harus dipindah dulu ke ruang ICU. Kalau mau lihat nanti aja. Kamu sengaja menghalangi aku. Bukan menghalangi, tapi menjaga kondisi Aska. Ivana mendengkus. Entahlah, ia merasa Boy terkesan tidak menyukai keberadaannya. Sementara Dinara terkesan dilindungi. Mama Yuni menatapnya lama. Aska hampir celaka hari ini. Jadi tolong jangan buat masalah lagi. Ivana terdiam. Ia menelan ludah. Tak ada jawaban. Sementara itu, Dinara memeluk Lily lebih erat. Di balik kelelahan dan rasa bersalah yang menyesakkan, Aska pun segera disiapkan untuk dipindahkan ke ruang ICU. Saat dua orang perawat keluar dari ruang operasi dengan mendorong berangkar, semua orang terpaku. Dinara langsung berdiri dengan menggendong Lily di pelukannya. Maira menjaga dan berdiri di sampingnya. Mereka berjalan menuju ruang ICU. Mama Yuni, Boy, dan beberapa perawat ikut masuk. Ivana menatap Dinara tajam. Seolah dengan tatapan itu mampu membuat tubuh perempuan itu terbelah dua. Aku baru tahu kalau di dunia ini ada perempuan seperti kamu. Ucapnya sinis.
Dinara diam saja, tak merespon ucapan Ivana dan memilih melindungi putrinya. Kamu sengaja menjebak laki-laki beristri dengan menggunakan anak kamu. Tapi lihat saja, kamu gak akan menang dari aku. Karena aku istri sahnya Aska secara hukum. Dinara menarik napas. Kali ini ia menatap Ivana dengan tatapan datar. Kalau seyakin itu, lalu kenapa kamu sampai ditalak? Dinara mengulas senyum tipis, tetapi terkesan seperti sindiran bagi Ivana.